Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Kampus Raja Wali semuanya. Akhirnya pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka lewat virtual di podcast perdana bersama Himanakes. Bersama saya Wahid Nur Hidayat sebagai host. Sebelumnya bagaimana Sobat semuanya? Apakah dalam keadaan sehat-sehat selalu? Semoga harap kami, semoga teman-teman, sobat semuanya dalam keadaan sehat sentosa dan selalu dilancarkan apapun keinginannya dan cita-citanya. Di podcast Himanakes perdana kali ini kita akan mengobrol dan kita juga akan berdiskusi nih lebih lanjut terkait prevalensi dan faktor-faktor penyebab hepatitis. Namun tentunya sobat semuanya, saya di sini tidak hanya mengobrol sendirian, namun di sini saya ditemani oleh salah seorang narasumber yang luar biasa, sangat kaya akan pengalaman karena sudah malang melintang di dunia kesehatan. Bagi teman-teman yang tahu, narasumber kita kali ini juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Kesehatan. Beliau dikenal oleh para mahasiswa dengan gaya mengajarnya yang interaktif dan gaya mengajarnya yang sangat seru, dan itulah yang menjadi sebab sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh mahasiswa. Siapa nih? Apakah udah pada tahu? Yap, beliaulah Bapak Ali Kavesa, SST MSI. Selamat sore Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah bisa menghadiri di podcast Kampus Raja Wali bersama Himanakes. Pada sore hari ini bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya Bapak ya. Baik, sekilas teman-teman tentang narasumber kita kali ini. Bapak Ali Kavesa, SST MSI. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Kesehatan. Beliau memiliki keahlian yang sangat luar biasa, pengalamannya dalam bidang riset, dalam bidang kesehatan itu sendiri, bahkan dalam mengajar seperti itu. Beliau mendapatkan gelar S1-nya, S1 terapan di Poltekkes Kemenkes Bandung, dan beliau mendapatkan gelar magisternya di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Seperti itu teman-teman. Jadi membuktikan nih teman-teman bahwasanya narasumber kita kali ini sangat luar biasa. Bahkan keahlian yang lainnya, beliau merupakan penulis buku juga, dan wah pokoknya narasumber kita kali ini sangat luar biasa begitu. Jadi Bapak, di podcast kali ini kita akan membahas terkait prevalensi dan faktor-faktor penyebab dari penyakit hepatitis seperti itu Bapak. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin kita bakal membahas di permukaannya dulu nih. Nah, jadi apa sih Bapak, hepatitis itu penyakit yang seperti apa Bapak? Ya, seperti dari namanya hepatitis itu hepar sih asalnya ya. Dari hepar, jadi semua atau penyakit yang diawali dari kerusakan hati. Nah, kerusakan hati itu kalau di masyarakat biasanya ditandai dengan penyakit kuning. Mata kuning, kemudian kulit kuning, sampai kuku kuning dan semuanya serba kuning. Itu udah indikator ini sudah penyakit hati yang serius. Berarti memang ada gejala kerusakan hati yang parah. Seperti itu. Jadi teman-teman, hepatitis itu tadi merupakan suatu penyakit yang kaitannya sangat lekat dengan hati seperti itu ya Pak. Dari namanya juga sudah hepatitis, itu hepar itu hati, dan memiliki gejala yang kekuning-kuningan seperti itu teman-teman. Bapak, terkait hepatitis ini, gejala-gejala klinis yang mungkin yang ditimbulkan dari orang yang menderita penyakit hepatitis itu, selain dari tadi yang Bapak sebutkan seperti penyakit kuning, apakah ada lagi Bapak gejala klinis lainnya? Kalau tadi mungkin dampak parah yang udah sampai muncul gejalanya. Tapi kalau gejala umum awal-awal kita, kok kerasanya mengarah ke hati nih. Pertama pasti ada mual dan muntah, kemudian ada demam, kemudian kekurangan nafsu makan. Itu sudah mulai efek-efek kita hati tidak ada hormon-hormon untuk mengeluarkan nafsu makan itu berkurang. Tambah lagi kalau misalnya ini mohon maaf buang air besar, itu sudah mulai pucat. Karena memang zat warna dari feses atau misalnya kalau kita BAB itu dari hati dikeluarkan gitu. Nah itu pucat, kemudian dia lemah
lesu, apalagi kalau ditambah dengan ada penyakit tambahan autoimun, nah itu udah sama sekali tidak bisa bergerak biasanya. Kalau sampai muncul udah gejala kuning dan fesesnya sudah mulai agak pucat, itu sebaiknya segera dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Oh, seperti itu ya Bapak ya. Jadi sobat-sobat semuanya, tadi Bapak telah menjelaskan bahwasannya bila salah seorang kerabat atau keluarga kita terdapat salah satu gejala yang tadi disebutkan, bisa langsung datang ke dokter terdekat ya Bapak ya untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Oke Bapak, selanjutnya nih pertanyaan yang selanjutnya. Hepatitis selain gejala pasti kita juga perlu tahu bagaimana sih cara penularan dari satu orang ke orang penderita lainnya. Nah, cara penularan dari hepatitis ini seperti apa, Pak? Oke, sebetulnya hepatitis itu ada penyebabnya. Kalau nanti penyebabnya dia virus ya, itu ada A, B, C, D, E. Jadi ada sampai hepatitis E. Hepatitis A biasanya mungkin lewat makanan gitu. Kemudian hepatitis B itu memang dia lewat penyebaran menurut biasa cairan tubuh manusia, dan kadang-kadang hepatitis B itu bisa semakin parah ya. Hepatitis C itu biasanya lewat seksual juga. Itu yang bukan sulit untuk diobati. Hepatitis E itu ada virus, memang pemeriksaan di labnya ada anti HBe dan sebagainya. Nah, tapi selain dari virus itu ada lagi dia dari parasit. Ada cacing yang masuk ke hati. Kan ada cacing hati ya, kalau itu namanya Fasciola hepatica. Nah, cacingnya agak bentuk daun, nanti dia masuk ke saluran hati, dia akan merusak sel hati. Selain cacing ada lagi juga penyakit autoimun. Selain penyakit autoimun ada lagi alkohol. Kalau teman-teman nih, mohon maaf nih sahabat podcast ya Kampus Raja Wali, alkohol itu secara tidak langsung berapapun persentasenya kita sering dan kita tidak siap, itu akan bisa merusak sel hati, sel hepatnya. Nah, itulah yang paling sering kita temukan. Selain virus, ada autoimun, ada parasit, juga nanti ada zat-zat toksik ya, selain alkohol terutama itu ya. Karena nanti enzim hati itu bisa kedeteksi itu di lab sama teman-teman ATLM di laboratorium itu. Ada pemeriksaan hati, wah ini udah ketahuan ini gara-gara virus, gara-gara alkohol, atau gara-gara autoimun. Oh, begitu ya Bapak. Oh, jadi cara penularannya dan faktor-faktornya juga sangat beragam gitu ya, sangat beragam sekali. Tadi dijelaskan ada dari faktor virus, dari faktor pola hidup juga ya Bapak ya, seperti itu, dan ada juga dari parasit, contohnya tadi cacing, salah satunya Fasciola hepatica, seperti itu teman-teman. Dari tadi nih kita udah nyinggung-nyinggung di permukaannya terkait hepatitis, terkait gejalanya, lalu cara penularannya. Mungkin kita kaitkan nih Pak dengan suatu kejadian yang mungkin akhir-akhir ini sudah booming. Jadi waktu itu ketika kalau tidak salah di bulan April ya, ada terkonfirmasi di Inggris Raya bahwasannya ada kasus orang yang diduga hepatitis akut tanpa diketahui penyebabnya gitu ya Bapak ya, dan sudah masuk juga di Indonesia. Nah Bapak, terkait berita tersebut, apa sih Pak perbedaannya dari hepatitis yang tengah kemarin booming dengan hepatitis yang umum terjadi gitu Pak? Wah, luar biasa sekali pertanyaannya ini. Oke. Jadi kerusakan hati itu ada proses. Nah, misalnya kita bicara tentang virus hepatitis masuk ke dalam badan kita, kan kalau nggak salah yang penderita hepatitis itu alat-alat pribadi, baik makanan, gelas mungkin ya seperti ini, kemudian piring itu harus dipisah. Jadi nggak boleh digabung dengan sekeluarga yang lain, karena bisa menular lewat cairan tubuh tadi. Nah, ketika sudah terpisah, andai kata lupa lah ya, yang keluarga itu lupa kalau dia ngambil sendok bekas pasien, kemudian dia cuci, dia pakai lagi, dan cucinya tidak bersih, tertularlah dirinya. Ketika dia tertular dirinya itu butuh waktu sekitar mungkin sampai gejala mual, muntah, lemas, letih, lesu, sampai warna kuning itu butuh waktu sekitar lebih daripada 2 minggu. Itu rata-rata. Nah, kalau hepatitis akut ini lebih kemarin memang masih misterius, tapi dugaan pertama ini akibat dari adenovirus, di mana dia tuh bisa memblok atau memicu apoptosis sel hati, sel hepar itu lebih cepat.
Jadi kematian sel dari heparnya bisa lebih cepat, lebih rusak, lebih cepat. Kalau misalnya sel ini dia mati, pecah dalam katalisis gitu ya, ini menimbulkan reaksi inflamasi. Pada dasarnya sel itu akan mati, terprogram sebetulnya. Tapi ketika dia programnya mendadak, pecah gitu, nah keluarnya protein ini tuh langsung sinyal ke badan ini ada inflamasi, ada peradangan dan sebagainya. Mulai limfosit, antibodi merespon semuanya. Nah disitulah respon tubuh drop langsung gitu. Nah sepengetahuan saya kasus ini kan terjadi pada anak usia berapa ya, sekitar 7 sampai 9 tahun, 5 orang dia akut. Nah setelah ditelusuri menduga para ilmuwan itu masih ke adenovirusnya. Karena kalau dari zat toksik kayak alkohol butuh waktu, nggak mungkin anak-anak minum alkohol. Kemudian dari cacing, nggak mungkin cacing langsung dewasa masuk itu juga bukan prosesnya juga. Nah artinya paling mungkin dengan COVID-nya masuk ke badan, misalnya lagi ramai mutasi, itu dari adenovirus yang menyebabkan si hepatitisnya bisa rusak. Oh, seperti itu. Mungkin apakah bisa dikatakan adanya mutasi seperti itu bukan Bapak dari adenovirusnya gitu, Pak? Itu masih tahap lebih lanjut. Oh, masih dalam penelitian seperti itu, Bapak ya. Kalau mutasi kan biasanya DNA rantainya, terus ada yang hilang satu, red satu, atau enggak terganti dengan yang satu lagi untaian DNA-nya, itu dikatakan mutasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang cukup kompleks juga ya Bapak ya terkait kasus yang sedang booming terjadi, karena memang kasus ini sampai-sampai WHO juga menetapkan ini kejadian luar biasa begitu ya Bapak ya, sampai dunia jadi memberitahukan kepada dan menginformasikan kepada dunia untuk mewaspadai dari penyebaran penyakit ini supaya tidak terjadi lagi pandemi seperti COVID-19 seperti itu ya Bapak ya. Betul. Sobat podcast Kampus Raja Wali juga, sebelumnya Bapak Ali ini merupakan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Dewan Perwakilan Pusat Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia yang biasa disingkat PATELKI seperti itu ya Bapak ya. Nah Bapak, kita bicara dan kita ngobrol terkait ahli teknologi laboratorium medik seperti itu Bapak. Jadi apa sih Pak peran dari ahli teknologi laboratorium medik untuk ikut serta dalam menangani penyakit hepatitis ini gitu Pak? Oke. Kalau ditanya peran dari ATLM ya, itu kita tidak sulit sekali berperan langsung ke masyarakat, karena kita tindakan atau fungsi dari ATLM itu lebih ke pengobatan, lebih ke rehabilitatif. Ada pasien datang kondisi kadang-kadang sudah parah, ada pasien datang yang mungkin masih gejala, masih belum muncul gejala lainnya, kita yang memeriksa. Jadi pemeriksaan ini kondisinya adalah untuk diagnosis. Kalau untuk preventif, posisi di depan, itu sebetulnya ATLM bisa melakukan perannya, tapi berbasis dengan ilmu kelaboratoriuman. Misalnya mulai dari ada gejala klinis, ada data-data sering pasien yang datang dengan kondisi seperti ini seperti ini Bu gejala di laboratoriumnya, kita sampaikan. Nah itu nanti kita harus kerjasama dengan mitra, dengan dokter spesialis patologi klinik tentunya, itu untuk sama-sama membangun masyarakat supaya gerakan perilaku hidup sehat. Kalau teman-teman dari masyarakatnya tidak berperilaku hidup sehat dengan maunya sendiri gitu ya, tanpa memperhatikan hal tadi, kemungkinan tadi kita tetap posisinya di rehabilitatif lagi, di tahapan pengobatan, kita nggak bisa di tahap promotif. Nah, garda terdepan di promotif ini adalah puskesmas. Puskesmas di situ banyak, ada keperawatan, ada kebidanan, ada TLM, ada farmasi. Kalau teman-teman puskesmas itu selalu melebur jadi satu. Ada kegiatan promotif semua turun, ada kegiatan posyandu semua turun di sana. Itu kompaknya rekan-rekan di sana tuh luar biasa. Nah disitulah posisi kita untuk membuat masyarakat lebih paham bagaimana menjaga hatinya. Hati itu tidak hanya organ, hati itu alam metafisik ya, dimana keduanya baik ruhnya ataupun organnya harus sehat kedua-duanya. Gitu. Perannya itu sangat strategis sekali. Iya Pak, luar biasa ya teman-teman sobat podcast Kampus Raja Wali, bahwa peran ATLM juga mungkin sangat signifikan gitu ya Bapak ya, karena
ATLM ahli teknologi laboratorium medik ini nantinya bukan hanya berhadapan langsung dengan pasien, tapi langsung berhadapan dengan virusnya langsung, seperti virus dan patogen-patogen lainnya. Nah Bapak, terkait pemeriksaan di laboratorium seperti itu ya Bapak, apakah Bapak dari hepatitis yang baru muncul, hepatitis yang sedang booming ini, apakah ada perbedaan dari hasil laboratorium dengan hepatitis pada umumnya, Bu? Oke, itu seperti kasusnya COVID yang awal ya. Jadi kalau ada penyakit baru yang dikategorikan misterius, biasanya gejala awalnya akan sama semua, tapi dampak keparahannya itu nanti berbeda. Kayak misalnya COVID, awal-awal bingung ini apakah influenza biasa atau COVID. Tapi ketika lendir yang dihasilkan COVID semakin terlalu kental dan menyumbat alveolus dan akhirnya gagal nafas, berarti ini virus yang baru. Tapi belum tahu virusnya apa. Akhirnya dari, kalau saya tahu ya, kalau nggak salah namanya dari Cina tuh Zhang dan tim peneliti, dia akhirnya ngambil itu sekret yang lendir tadi, kemudian di reverse transkriptase, diputar balik lagi di RNA, dibalikin ke DNA, kemudian di sequencing, amplifikasi, ketemulah oh ternyata virus influenza misalnya 1, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 2, 3, 5, 7. Nah, tapi sama-sama influenza dua-duanya. Nah, perbedaan DNA menyebabkan respon badan kita berlebihan sehingga lendir yang dikeluarkan terlalu kental kayak karamel. Kalau sempat ini saya sedikit buka ya, kalau yang tentang COVID. Jadi ada satu pasien, dia tidak punya oksigen, kemudian minta tolong ke orang lain juga sudah tidak ada dana pertolongannya. Dengan inisiatif, karena ini backgroundnya perawat ya, keluarganya, dia pakai uap presto dimasukkan ke dalam hidung dan keluar lendirnya tuh kental seperti karet. Nah ini yang menyumbat pernapasan. Dan dia memang dinyatakan positif COVID. Setelah itu dia nafasnya lega lagi, bebas, akhirnya dia bisa sembuh. Alhamdulillah sekarang bisa sembuh. Nah hepatitis akut juga sama, antara akut dengan yang kronis itu gejalanya pasti akan sama, mual muntah, terutama gejala kuningnya ada. Tapi ketika keparahannya yang dimunculkan efek daripada kerusakan hati itu akan lebih cepat duluan yang akut. Akut itu kan kayak serangan dadakan ya. Akut itu langsung bisa meninggal. Tapi gejala awalnya sama. Sementara ini pemeriksaan yang ada di laboratorium kita, khususnya di Indonesia, kita masih membedakan hepatitis virus ABCDE, kemudian akibat alkohol kita menggunakan enzim gamma GT itu, kemudian nanti adenovirus itu juga masih berupa rapid saja. Jadi belum bisa membedakan ini akut, ini kronis, karena tergantung waktu kejadian gitu. Seperti itu ya sobat podcast kampus Raja Wali. Jadi seperti itu bahwasannya ATLM, kita kembali lagi ke topik terkait ATLM Bapak ya. Terkait gitu. Tadi disinggung bahwasannya ATLM itu berhadapan secara langsung terhadap virusnya langsung gitu ya Pak, terhadap sampel pasien-pasiennya. Nah, berarti dapat diartikan bahwasannya ATLM itu sangat rentan dan sangat lebih beresiko begitu ya Pak ya. Mungkin Bapak terkait itu apakah apa sih penanganan apa yang diberikan kepada para nakes khususnya ATLM ya Bapak ya, yang sebagai garda terdepan itu untuk lebih bisa memperkuat sistem kekebalan tubuhnya seperti Bapak untuk menghadapi hepatitis atau bahkan tidak hanya hepatitis ya Bapak ya, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Oke, mantap. Ini pertanyaannya pertanyaan nasional. Jadi pertanyaan ini disampaikan di rapat kerja nasional bahwa ATLM itu menjadi garda terdepan tapi tidak kelihatan. Yang kelihatan itu dokter, keperawatan, kebidanan. Tapi kita itu tidak kelihatan. Tapi diakui oleh Presiden Jokowi bahwa kami profesi ahli teknologi laboratorium medik itu adalah orang seolah-olah yang berjasa tapi tidak kelihatan. Karena kita selalu tertutup, kita nggak tahu siapa kita gitu, dan tidak pernah tampil di depan masyarakat. Kita selalu di belakang. Nah dari situ ada timbul pertanyaan, kenapa yang
langsung berhubungan dengan virusnya, tapi jumlah kematiannya tuh yang sedikit. Beda dengan rekan-rekan perawat kita, rekan-rekan dokter itu yang meninggal saat kemarin itu luar biasa lebih banyak. Tapi yang ATLM kita malah lebih sedikit gitu. Oh, seperti itu ya, Pak. Walaupun kita pakai APD, kita buka virusnya, di situ kan virusnya kita buka tuh, kita Iya, bedah, iya. kemudian Betul. DNA kita ambil, putar, amplifikasi, deteksi semuanya. Kenapa bisa bertahan? Prinsip TLM, ini salah satu diantaranya mungkin ya, prinsip TLM. Ketika kita dikirimkan yang suspek, yang dikirim ke lab itu pasti suspek. Ya. Kalau teman-teman di depan udah dimilah, ini oke, langsung rawat jalan biasa, ini rawat ini biasa. Tapi kalau kita yang suspek semua. Kita tidak memusuhi semua sampel, baik itu virus, baik itu bakteri yang patogen, kita tidak musuhi. Yang kita ajak ngobrol, karena kita ingin tahu Anda siapa. Kamu tuh siapa yang datang ke tubuh orang ini tuh siapa? Kita ajak ngobrol, kita pelan-pelan, kita buka, udah selesai. Tapi ada aturan main, kita harus mematuhi SOP ketika kita selesai melakukan pemeriksaan apapun. Karena semua bahannya adalah infeksius, jadi penanganan diri kita pun itu harus steril. Datang steril, keluar juga steril. Kepatuhan kita pakai masker, kepatuhan kita cuci tangan, pakai handscoon, nggak makan, nggak minum di lab. Nah itu salah satu top protokol ya, dimana kita bisa bertahan. Ditambah sistem imun kita nggak stres, karena kita menyadari suspek itu adalah teman kita, gitu. Bukan musuh yang harus kita lawan. Gitu. Iya. Jadi walaupun bukan virus COVID, relax aja. Kalau pakai hepatitis, santai saja, tenang aja. Itu mungkin salah satu di antara beberapa kepatuhan yang membuat kita nyaman dalam bekerja. Sistem imun kita bertahan, walaupun dia masuk, gejala sedikit kita paham, ya sudah, kita bagus bisa memblok semua invasi dari virus tadi. Teman-teman tadi Bapak telah menjelaskan ya bahwasannya salah satu profesi dari sekian banyaknya tenaga kesehatan, profesi ahli teknologi laboratorium medik, salah satu profesi tenaga kesehatan di mana jasanya sangat dibutuhkan untuk mendiagnosa begitu ya Pak ya, untuk menguatkan keputusan dokter. Namun ATLM itu sendiri bekerja di belakang layar. Oleh karena itu di sini ada pesan moral yang dapat kita petik. Jadi bahwasanya kita bekerja harus dengan keadaan hati ikhlas seperti itu ya Pak ya. Meskipun tidak terlihat oleh banyak orang, akan tetapi pekerjaan yang tulus, pekerjaan yang ikhlas itu bisa menjadi amal ibadah gitu ya Pak ya, untuk kita semua seperti itu. Betul. Selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait vaksin seperti itu Bapak. Oke. Dari vaksin kan memang dari berbagai penyakit khususnya virus mungkin ya Pak, itu pasti akan dibuat vaksin-vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu Bapak. Nah, terkait sekarang setelah vaksin mungkin booming istilahnya terkait ketika pandemi corona seperti itu ya Bapak. Ya. Nah, untuk terkait vaksin hepatitis itu sendiri Bapak, apakah orang yang sudah diberikan vaksin hepatitis itu apakah bakal bisa mencegah dari terkena atau terdampak dari hepatitis akut yang booming itu Pak, yang muncul? Oh yang baru ini ya? Iya, yang baru-baru ini. Kalau vaksin, kita awali dari vaksin dulu. Vaksin itu adalah salah satu upaya pengobatan di mana badan kita diinduksi oleh antigen sehingga menghasilkan antibodi. Nah, vaksin yang diberikan ada banyak modelnya. Yang pertama ada yang DNA-nya saja. Jadi dalam kondisi DNA mungkin kita atau istilahnya virus mati lah kalau kata orang-orang. Ada yang memang virus hidup tapi lemah. Kalau contohnya teman-teman kemarin vaksin pakai Sinovac, kalau yang itu kan gejala biasa aja. Tapi pakai Astra, pakai Pfizer, semuanya langsung tumbang. Karena yang Pfizer itu virus yang dilemahkan, si virulensinya. Tapi kalau yang Sinovac itu yang mati, si DNA-nya aja yang pasti utuh, injeksi baru badan kita merespon. Nah, kalau virus hepatitis yang di Bio Farma ada sebetulnya vaksin hepatitis itu ada. Saya waktu itu SMP ikut vaksin hepatitis,
Dan alhamdulillah sampai ke sini belum pernah ya, jangan sampai kena hepatitis. Iya, jangan sampai ya. Kenapa bisa begitu? Ketika vaksin ini dimasukkan ke badan kita, biasanya kan injeksi bukan intrakutan, apa yang di sini ya, saya lupa. Muskular. Ya, intramuskular, sorry, benar, makasih Mas. Ya. Itu jadi ketika sudah diinjeksikan, dia dalam beberapa waktu ada namanya sel B, limfosit B, namanya sel memori. Dia akan mengingat antigen yang masuk ini, saya akan mengeluarkan antibodi ini. Itulah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ketika kita masuk, dia direspon oleh antibodi. Hepatitis yang lain juga sama, datang masuk lagi. Hepatitis yang akut, yang tidak tahu, dia baru mengenal hanya sepotong. Ketika dia nggak mengenal sepotong lagi, dia nggak bisa mengeluarkan antibodinya. Itu kendala yang terjadi seperti COVID tadi. Ketika virus influenza masuk, warga kan pasti sudah punya antibodi ya, yang flu biasa gitu. Betul. Masuk ke badan kita, sel mengenal, keluarkan antibodi. Tapi pas yang COVID, alah ini siapa? Itu dia baru meraba-raba, badan udah parah, badan udah lemas, udah nggak bisa nafas dan sebagainya. Nah seperti itulah yang hepatitis akut. Jadi vaksin yang ada itu masih menangani hepatitis umum biasa akibat virus, rata-rata akibat virus ya. Kalau yang ke arah hepatitis akut itu masih dalam tahap penelitian dulu ya, si akutnya juga siapa gitu ya. Nanti baru setelah itu diproduksi vaksin, biasanya diinjeksi ke bakteri, baru muncul antibodi, nah kita produksi massal. Oke, baik, seperti itu. Jadi terkait keefektifannya memang karena ini juga suatu hal yang baru ya Bapak ya, baru muncul di akhir-akhir di tahun ini juga, di akhir-akhir bulan ini. Jadi memang masih perlu penelitian lebih lanjut ya Pak untuk terkait keamanan dan efektivitas dan lain sebagainya. Wah, nggak kerasa ya Sobat Podcast Kampus Raja Wali, ternyata kita sudah berbincang dari A sampai Z nih, dari awal mula tadi, dari permukaannya, dari terkait pengenalan hepatitis seperti apa, lalu kita berdiskusi juga terkait kasus-kasus yang muncul, dan tak lupa juga terkait salah satu peran nakes yaitu ATLM Bapak ya, sebagai garda terdepan yang menangani langsung, berhadapan langsung dengan virus-virusnya, virus yang menjangkiti dari para penderita. Oke, baik, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita ini Bapak, jadi sebelumnya ini kita juga meng-share untuk rekan-rekan kita, para mahasiswa atau mungkin masyarakat umum yang ingin bertanya lebih lanjut terkait hepatitis khususnya gitu ya Bapak ya. Karena pada kesempatan kali ini nih kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, jadi mungkin bisa kita tanyakan lebih lanjut begitu ya Bapak ya. Ya. Oke Bapak, ini ada pertanyaan dari mahasiswa analis kesehatan di Institut Kesehatan Raja Wali tingkat 1. Begini Pak, kenapa sih Pak varian hepatitis ini dibagi dari A sampai E? Jadi apa sih yang menyebabkan varian hepatitis ini bisa dibagi dari A sampai E? Oke, itu pertanyaan yang tajam ya. Sekali itu sangat spesifik gitu ya Pak ya, A sampai E sebetulnya. Ya, oke. Jadi pembagian varian hepatitis itu sama dengan pembagian kode, di mana berdasarkan GenBank, misalnya begitu ya. Kalau teman-teman sempat baca di GenBank-nya tentang COVID, saya coba komparasi dulu ke COVID. Itu GenBank kelelawar, coronavirus di kelelawar, coronavirus di manusia, coronavirus di satu lagi elang, itu terlalu berarti ya. Itu ternyata mereka punya gen-gen sendiri. Jadi kalau boleh saya bayangkan, ini ada untaian, dia melipat sedikit berbeda. Hepatitis A sama untaian DNA pertama, tapi mungkin dia hanya melipat di satu protein. Hepatitis B nggak di sini tapi sebelahnya. Hepatitis C sebelahnya. Nah gitu. Itu yang membedakan bahwa karakteristik dari virus hepatitis A, B, C, D, E dan E plus dengan tingkat virulensinya. Gitu. Jadi membedakan dari jenis virus itu biasanya dari kode atau untaian DNA atau RNA yang dia punya.
Seperti itu. Nah. Jadi seperti itu ya tadi yang bertanya. Jadi lebih lanjutnya, lebih spesifiknya gitu ya Pak ya. Berarti virusnya dari kode-kode itunya ya Pak ya. Kode DNA-nya yang membedakannya. Betul. Dan pastinya dari perbedaan kode itu juga itu bakal menyebabkan gejala klinis yang mungkin hampir mirip tapi agak berbeda juga mungkin ya Pak ya. Bisa Seperti itu. bisa lebih parah, bisa ringan, tergantung dari dampaknya. Nah, ya begitu. Iya. Semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Maksudnya tadi dari jawabannya Bapak Ali. Masih ada nih Pak pertanyaannya. Oh, mantap. Mantap. Oh, oke. Kita lanjut aja ya Bapak ya terkait pertanyaan selanjutnya. Oh ini nih, karena dari kasus-kasus yang terbaru ini memang yang terjangkitnya anak-anak seperti itu ya Bapak ya. Nih ada pertanyaannya Pak. Bagaimana proses awal anak-anak terjangkit pada penyakit hepatitis dan mengapa hepatitis juga lebih sering menyerang anak-anak? Wah, langsung double 2 pertanyaan ya Bapak. Iya, iya. Tapi saya coba rangkai dalam satu jawaban. Oke, baik Bapak baik. Jangankan hepatitis, kita balik lagi COVID, anak-anak tuh nggak pakai masker mau masuk, apalagi bayi usia sekian itu nggak pakai masker karena mereka itu recovery perbaikannya, pelawannya antibodi sistem imunitas lebih cepat daripada orang dewasa. Sehingga kalau ada virus masuk, pengenalan dari sistem imun kita lebih cepat, pengenalan antibodinya juga lebih cepat, lebih kuat. Nah, berkaitan tadi kenapa anak-anak bisa lebih banyak keserang dari hepatitis, kembali lagi di awal tadi yang umum, penularan itu banyak jalannya, bisa lewat makanan, bisa lewat alat-alat pribadinya yang tadi pasien, kemudian bisa dari virusnya, lingkungan, apalagi cacing, parasit ya, itu juga kan mediatornya bisa menularkan tuh banyak medianya. Nah anak-anak kita tahu lah anak-anak kalau main ya, justru sekarang itu anak-anak lebih harus didekatkan kepada alam. Jadi bermain dengan alam, dekat dengan alam, gembira dengan alam, itu supaya mengenal dirinya bahwa dia sebagai nanti manusia yang bermanfaat itu seperti apa. Nah ketika dekat dengan alam inilah yang kadang-kadang tidak terkontrol. Ya betul. Kemana aja. Ya jadi dibiarkan saja gitu ya. Tidak dipergaul dengan yang lain, minuman, makanan yang kadang-kadang penjualnya juga ya, atau penjual jajanan anak kan nggak selalu steril. Iya. Nah itu yang jadi kendala kita, anak-anak bisa lebih cepat tertular. Seperti itu ya. Jadi memang di sini terhadap anak-anak ternyata peran dari orang tua ya Bapak ya sangat penting sekali untuk memperhatikan dan untuk mengarahkan anaknya supaya bisa lebih menjaga kesehatannya, pola kesehatannya, karena memang dari virus dan patogen-patogen lainnya, bakteri itu memang tidak bisa dilihat begitu Bapak ya. Sebenarnya peran ini juga peran lingkungan. Kita yang sadar dengan lingkungan itu ketemu anak-anak, ya kita harus berperan dari kakak akhirnya. Itu siapapun anak itu ya kita harus berperan sebagai kakak. Mudah-mudahan nanti adik kita nanti juga di tempat lain akan diperhatikan. Amin. Jadi memang harus ini ya Pak, saling memperhatikan ya Pak terhadap peran lingkungan dan peran sosial juga seperti itu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi supaya pas 3 pertanyaan meskipun tadi langsung double 2 ya Pak. Oke, baik. Wah, ini Pak, ada pertanyaan yang cukup tajam rupanya Pak nih. Pertanyaannya, apakah penyakit hepatitis pada ibu hamil? Wah, langsung 3 pertanyaan Pak. Apakah penyakit hepatitis pada ibu hamil dapat menular ke janinnya? Jika iya, berapa lama masa inkubasi virus hepatitis tersebut kepada janin? Nah, itu. Satu lagi, kemudian pada saat janin lahir, apakah ada kemungkinan janin terkena cytomegalovirus sebagai salah satu penyebab dari penyakit meningitis? Wah, luar biasa ya Pak ya, pemikirannya bercabang ya Pak ya, sampai ke meningitis. Oke, bagus. Ini bagaimana luar biasa. Kalau kondisi hamil, berapapun waktu kehamilannya, baik dia masih masa trimester 1, 2, atau 3, itu ketika sudah ada janin dan ada plasenta, sudah pasti itu akan bisa mengalir ke bayi. Pokoknya jalur apapun dari ibu ke bayi pasti lewat plasenta. Penyakit autoimun lewat situ, anemia lewat situ juga.
Terus hepatitis apa lagi ya, virus itu juga sama lewat situ juga. Jadi ketika ibunya sudah terinfeksi trimester berapapun ya, itu akan dia mudah masuk ke bayi, dan kemudian di bayinya bagaimana selama perkembangan ini berjalan, kan ibunya saja sudah ada efeknya, nanti bayinya pun situ kalau saat di janin itu kayaknya nggak akan, kita nggak tahu ya karena perkembangan janin. Paling kalau di USG udah 4 bulan kita lihat kok begini. Mau kalau misalnya kayak kelainan di misalnya ada hidrosepalus gitu, itu kelainan saat kita USG. Tapi kalau misalnya bayi saat di USG itu kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi ketika lahir ada baru kelihatan. Pertama kuning, bilirubinnya tinggi. Kalau bilirubin bayi ditekan di dada, kuning, diangkat jarinya. Misalnya pasien ya, kita petugas, tekan dadanya, angkat jarinya, kuningnya nggak hilang, itu udah sekitar 20 miligram. Oh, kadar yang cukup tinggi begitu. Tinggi itu bisa menyebabkan keracunan di otak, bayi bisa meninggal. Makanya bayi ketika bilirubin kuning itu harus segera dijemur. Bilirubin memang terurai oleh cahaya. Nah, kemudian yang tadi splenomegaly mungkinnya hatinya besar gitu, besar, itu bisa memungkinkan terjadi kalau memang masa saat ibunya sudah ketahuan hepatitis tapi nggak ditangani. Gitu. Selama proses itu kan antibodi juga bisa masuk lewat plasenta, antigen juga bisa masuk lewat plasenta. Jadi sebaiknya ketika ibunya sudah ketahuan, saya kena hepatitis, langsung diobati. Saya anemia, langsung diobati semuanya supaya bayinya nanti bisa dia tertangani. Gitu. Itu sih iya, udah bisa menjawab ya. Jadi memang peran juga dari wawasan seorang ibu itu ya Pak ya, sangat berpengaruh supaya bisa lebih cekatan dan lebih tanggap lagi apabila terdapat mengalami hepatitis, menderita hepatitis ya, ibu-ibu yang sedang mengandung, agar bisa lebih sigap lagi, lebih cekatan lagi untuk memeriksa ke dokter terdekat seperti itu ya Bapak ya. Rutin. Iya, seperti itu. Begitu sobat podcast Kampus Raja Wali semuanya yang telah bertanya, tadi sudah dijawab dengan cukup jelas dan dengan penjelasan yang luar biasa, dapat mudah dimengerti oleh kita semuanya gitu, karena Bapak juga menyesuaikan bahasa supaya bisa mudah dipahami untuk kalangan masyarakat luas gitu ya Pak ya. Seperti itu. Baik Bapak, jadi kita udah berapa menit nih Pak, sudah menyinggung dari hepatitis dan entah itu dari bagaimana diagnosanya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman semuanya, demikianlah tema dari podcast, demikianlah diskusi, demikianlah obrolan kita di podcast Kampus Raja Wali bersama Himanakes. Mungkin Bapak sebelum kita tutup nih Bapak, apakah ada closing statement untuk sobat semuanya yang sedang menonton? Oke. Buat sobat podcast Kampus Raja Wali yang menyaksikan acara ini, khususnya bagi teman-teman tenaga kesehatan, wabil khusus lagi itu adalah ahli teknologi laboratorium medik, kita tetap harus berani membantu, menolong, juga melindungi orang-orang yang kita sayangi. Siapapun dia, siapapun Anda, ketika kita bekerja sebagai ATLM, tugas kita adalah menolong, membantu, dan melindungi seorang pasien. Apapun atau meskipun kita harus berkorbankan diri, tapi pasien itu harus kita selamatkan. Itu saja, semoga semangat itu membuat kita menjadi manusia yang paling bermanfaat di dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, terima kasih Bapak terkait closing statement yang telah diberikan bagi sobat podcast kampus Institut Kesehatan Raja Wali. Mungkin demikianlah tema di podcast perdana bersama Himanakes terkait prevalensi dan faktor-faktor penyebab hepatitis. Mungkin terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga mungkin nanti ke depannya bakal lebih banyak lagi ya Bapak ya. Amin. Kolaborasi dengan Himanakes dengan Bapak untuk bisa menjadi pemateri ke depannya seperti itu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Demikianlah teman-teman semuanya obrolan dan diskusi kita kali ini. Mungkin untuk lebih lanjut teman-teman jangan lupa untuk follow Himanakes Raja Wali untuk bisa menyaksikan update-update terkini terkait podcast dan karya-karya Himanakes lainnya. Untuk kritik dan saran mungkin teman-teman bisa diisi itu di link yang tertera di bio Himanakes. Dan untuk selebihnya, saya Wahid Nur Hidayat, mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.